Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya cintai adik-adik atau budak-budak yang sudah hadir di majelis pagi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang dari umat Islam atau kita sekelompok kecil dari umat Islam yang besar, maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan patut kiranya kita berterima kasih kepada guru-guru kita dan juga orang tua kita, yang sebab mereka itu kita bisa mengenal Islam. Apalagi kita berada pada satu sekolah yang mengajarkan agama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, karena di zaman sekarang tidak banyak anak-anak atau budak-budak muda yang mau belajar agama, karena mereka ingin bebas, mereka ingin menikmati kehidupan dunianya, dan mereka belajar di tempat-tempat yang bisa untuk mengejar uang atau harta. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang kalau diajak belajar agama itu lari. Betul? Betul? Tapi kalian alhamdulillah di tempat ini ternyata jiwa kalian masih dicatat sebagai anak-anak atau budak-budak yang masih bersih. Kenapa dikatakan masih bersih? Karena di dalam pikiran yang kalian dapatkan dari guru-guru ini adalah pendidikan agama. Ini patut ditetapkan, dijaga, dilestarikan. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah SWT sebagai pasukan-pasukan dari apa yang dulu dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahli perang di zaman itu. Walaupun kita tidak ikut perang dengan membawa pedang, ya. Tapi zaman sekarang perang kita adalah perang pemikiran, perang tata cara bermasyarakat, perang dengan mempertahankan budaya-budaya yang masih Islam, ya. Seperti ini, remaja putri masih menggunakan busana-busana muslimah. Juga ini remaja-remaja putra ini masih berpeci, ya, masih menggunakan baju-baju yang tampaknya ini tampak baju keislaman. Ini semua akan dicatat oleh Allah SWT sebagai niatan kita dalam menghadapi yang namanya
perang pemikiran. Perang pemikiran bahasa Arabnya ghazwul fikri. Perang pemikiran, perang peradaban. Peradaban itu perang budaya. Tadi pagi saya berada di Hotel Palm Inn. Depannya itu kan ada lapangan luas ya. Begitu lepas sholat subuh, saya diam di kamar, sebagaimana umumnya orang yang menetap menginap di hotel, cuman duduk-duduk saja. Tiba-tiba saya mendengarkan suara musik keras, suaranya keras, agak bising ya. Saya mendengarnya agak bising. Saya cari di mana ini musik kok keras, suaranya mengganggu orang istirahat. Macam-macam yang dibunyikan ini. Yang pertama ada sepertinya ini ya, ini lagu-lagu barongsai. Kemudian sebentar lagi berganti lagu musik-musik disco atau reggae ya. Akhirnya saya penasaran, di mana ini? Kemudian saya tengok di jendela, ternyata di seberang jalan hotel itu yang di lapangan itu ada sekelompok orang yang sedang berolahraga senam ya, dengan membunyikan lagu, mengikuti irama, menari-nari. Saya lihat semuanya ini perempuan, wanita, tapi tidak menggunakan jilbab, tidak memakai baju-baju muslimah, hanya memakai kaos dengan celana untuk olahraga ini. Celana panjang ya, yang dari kaos itu dari bahan katun, apa namanya sih? Apa istilahnya ini? Baju apa itu? Baju olahraga itu ya, kostum. Nah, kostum olahraga dengan berdendang ria berjoget. Saya melihat, apakah seperti itu yang dulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Betul? Tentu Nabi tak ajarkan semacam itu. Betul? Apakah kira-kira istri-istri Nabi menggunakan baju kostum olahraga semacam yang tadi saya lihat dari jendela? Tentu tak begitu. Benar? Itu namanya perang peradaban, perang budaya. Namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan umat Islam ini sudah diperangi, akhirnya apa? Kalah. Karena kalah, jadi wanita-wanitanya menggunakan baju-baju yang tidak islami. Demikian juga saudara-saudara kita. Seringkali kita melihat, ini yang laki-laki nih, suka enggak melihat bola? Suka ya? Saya juga suka melihat bola. Adik-adik gimana? Suka? Tapi sesungguhnya permainan bola semacam itu, olahraga-olahraga semacam itu, kalau sekarang ini juga umat Islam, para pemain-pemainnya itu kalah perang. Perangnya namanya perang peradaban, perang pemikiran, perang budaya. Kenapa begitu? Ya, karena kostum olahraganya sudah meninggalkan budaya Islami. Betul? Betul? Gimana orang main bola? Yang kalau di klub-klub bola itu bagaimana? Pakai kostum, ya enggak? Yang lengan pendek, kemudian celana juga celana olahraga yang pendek. Kalau kita ditanya sampai mana batas aurat orang laki-laki, mana yang wajib ditutupi, antara pusar sampai lutut minimal.
Sekarang pemain bola menutup aurat apa tak menutup aurat? Tak menutup aurat. Berarti apa? Kalah perang peradaban, kalah perang pemikiran, kalah perang budaya. Yang jadi masalah supporternya ini apa nih? Pendukungnya, penontonnya. Rame enggak? Kalau ada klub bola main, apalagi final, misalnya final Indonesia lawan Malaysia, saya orang Indonesia, ya, kalian orang Malaysia. Kira-kira yang menonton rame tak? Rame. Baik menonton langsung di lapangan maupun menonton di televisi, rame tak? Rame. Seluruh negeri menonton, ya. Kalian orang Malaysia mengatakan hidup Malaysia, menang Malaysia. Saya orang Indonesia mengatakan hidup Indonesia, menang Indonesia. Betul? Cuman ada enggak yang berpikir saat itu, ya, yang berpikir, wah, ini pakaian pemain klub Indonesia sama pemain klubnya Malaysia ternyata membuka aurat. Kalau dilihat berdosa. Mau yang melihat laki sama-sama laki atau yang melihat itu perempuan, dosa enggak? Lupa, ya. Jadi waktu main bola itu lupa, supporternya juga lupa, penontonnya, ya, lupa kalau itu sebenarnya telah melanggar aturan agama. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, karena itu berbahagialah tatkala kalian bisa menjaga tradisi yang islami, pendidikan-pendidikan yang islami, ilmu-ilmu yang mengajarkan agama Islam. Kalian masih terus, ya, berpegang teguh, maka kalian patut untuk apa? Patut untuk bersyukur. Kenapa? Ya, perang kita ini perang melawan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Hakikatnya perang kita ini adalah perang melawan orang-orang kafir non-muslim. Yang mana di dunia ini, zaman sekarang, dunia yang merusak semacam itu tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, sesungguhnya tidak akan tinggal diam, tidak akan meninggalkan atau tidak akan berhenti. Walan tardha, tidak akan ridho, tidak akan senang angka kepada kalian al-yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi itu perang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Apa itu millah? Millah adalah agama. Satu, ya. Arti pertama millah adalah agama. Sampai kalian menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani, yaitu pindah agama, murtad dari agama Islam. Itu tujuan mereka. Pertama. Yang kedua, millah adalah pemikiran, pemahaman. Maka dikatakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan tinggal diam sampai pemahaman kalian, sampai cara berpikir kalian mengikuti cara berpikir Yahudi dan Nasrani. Ya, apa cara berpikir? Contoh ini.
Nanti suatu saat kalian dewasa, kalian akan melihat sistem perdagangan di negeri kita ya, di Nusantara ini bahkan di dunia. Itu rata-rata namanya perniagaan itu terlibat dunia bank. Oke? Ngerti bank ya? Tahu bank ya? Nah, di sana ada sistem riba. Riba itu bunga bank yang hukumnya haram menurut agama Islam. Tapi oleh orang-orang barat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dunia perbankan ini digulirkan sampai mendunia. Akhirnya mereka juga masuk kepada negara-negara Islam, hingga perniagaan dimanapun berada, baik itu negara-negara non-Muslim maupun negara-negara Islam, semuanya terlibat dengan dunia perbankan. Artinya ya, orang-orang dewasa yang bekerja di beberapa tempat itu susah untuk lepas dari dunia bank. Mengerti ya? Ini cara berpikir. Yang motori siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu milah berpikir. Yang ketiga, milah artinya adalah peradaban, kebiasaan, budaya. Maka sesungguhnya di dunia ini kebudayaan umat manusia zaman sekarang lebih banyak dimotori atau lebih banyak dipimpin, diberi contoh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti tadi itu, musik-musik disco, ya, diskotik, reggae, apalagi tadi, ya, dan lain sebagainya. Musik-musik itu lebih banyak yang memotorinya, yang memulainya, yang mempunyai klub-klub itu adalah orang-orang barat, yang di negeri barat itulah bercokol orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini perlu kita pikirkan ya. Padahal kita dididik untuk memahami ajaran Islam, ilmu agama Islam. Karena itu kalau kalian sekarang belajar di tempat yang benar-benar mempelajari agama Islam, ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karakter orang Yahudi, khususnya orang Yahudi itu karakternya adalah suka sembunyi. Mereka suka berbohong, mereka suka mengingkari, seperti yang terjadi barusan di New Zealand ya. Itu kan mengingkari agama Islam. Karena apa? Banyak orang-orang yang beragama Islam datang ke New Zealand, kemudian mereka juga berkomunitas, akhirnya mereka mempunyai tempat ibadah yaitu masjid. Pada akhirnya mereka berkelompok dan alhamdulillah bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid. Mereka adalah pekerja-pekerja. Mereka ini sebenarnya bisa mendatangkan devisa. Devisa itu penghasilan bagi negara yang ditinggali. Misalnya orang Malaysia, orang Indonesia pergi ke New Zealand, ya, kemudian di sana bekerja untuk apa? Bekerja ya agar negara New Zealand ini punya pekerja sehingga negaranya maju. Coba kalau misalnya suatu tempat membuka, kita analogkan, kita misalnya ada satu toko atau kedai besar mau jualan perlengkapan rumah tangga. Ada bosnya, ya, ada bosnya, tapi tak ada pegawainya. Kira-kira jalan tak? Bisa jalan? Tak bisa jalan. Maka sebenarnya berputarnya ekonomi atau berputarnya uang yang di kedai besar itu karena ada siapa? Pegawai, ya dah, yang bekerja. Semakin banyak pegawai yang bekerja, maka toko itu atau kedai itu akan semakin besar. Tapi kalau misalnya ada
pendaftaran menerima pegawai, tidak tayang daftar. Kira-kira bisa jalan tokonya, kedainya? Tak bisa jalan. Demikian juga negara. Kedatangan umat Islam ke negeri-negeri barat, termasuk New Zealand, ini menguntungkan. Kalau dari segi kenegaraan sangat menguntungkan. Sayang saja orang-orang di luar Islam itu, kalau penembak kemarin itu beragama Nasrani, ya, penembak di masjid New Zealand beragama Nasrani, dan masih banyak juga orang-orang Yahudi yang melakukan semacam itu terhadap umat Islam, mengintimidasi, menekan, membunuh orang Islam. Ini sesungguhnya orang Islam itu ya terkena musibah bahwa karena keberingasan, kejahatan orang Yahudi dan Nasrani, maka yang menjadi korban adalah umat Islam. Itu sesuai dengan firman Allah tadi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang artinya walan tarda, tidak akan tinggal diam, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian sampai kalian ikut agama mereka, sampai kalian ikut tata cara berpikir mereka, sampai kalian ikut bagaimana caranya bermasyarakat atau berbudaya seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang juga di luar Islam lainnya itu mempunyai perilaku sifat yang curang atau juga suka mengingkari kebenaran atau menipu, berbohong. Ini ada sejak zaman dahulu kala. Dulu di zaman Rasulullah SAW terjadi suatu hal yang bisa mengungkap kebohongan orang-orang Yahudi di zaman tersebut. Tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, itu di Madinah ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Husain bin Salam. Siapa namanya? Husain bin Salam. Orang Yahudi, tokoh. Ya, kalau kita mengatakan ulamanya Yahudi, ya, tuan gurunya ya Yahudi. Cuman banyak tokoh-tokoh yang lain yang menjadi anak buahnya Husain bin Salam. Jadi ini tokoh sentral. Sedangkan pembesar-pembesar Yahudi yang lainnya juga ada. 1, 2, 3, 4, 5 di kota Madinah. Banyak. Kemudian jajaran berikutnya adalah orang-orang Yahudi biasa. Ya, pekerja, orang-orang umum, ya ada. Jadi ada satu tokoh sentral, ulama yang paling ternama, ya, namanya siapa? Husain bin Salam. Kemudian ada ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka yang di bawahnya Husain bin Salam. Ada beberapa, sebut saja misalnya ada 50 orang, ya, 50 orang tokoh-tokoh, tuan guru sampai 50 orang. Kemudian orang-orang Yahudi biasa, ya, masyarakat di kota Madinah. Subhanallah, yang namanya Husain bin Salam itu kebetulan seorang Yahudi yang akhlaknya baik. Dia tidak banyak macam dia. Tidak seperti yang 50 orang tadi itu. Dia membagi waktunya hanya untuk 3 perkara. Membagi waktunya. Pergi ke sinagog untuk ibadah. Sinagog itu masjidnya umat Islam. Kalau orang Yahudi namanya apa? Sinagog. Jadi 1/3 dari waktunya dipergunakan untuk menyembah Tuhannya,
ya, atau beribadah menurut ajaran Yahudi saat itu di mana? Sinagog. Sudah. Sepertiga berikutnya dipergunakan untuk berkebun, bekerja. Dia datang ke kebun, ya. Dia di sana mempunyai pohon kurma, ya. Dia rawat itu pohon kurma. Nanti kalau sudah waktunya berbuah, dia ambil, dia jual. Sudah? Jadi ada kemana? Beribadah di sinagog. Berikutnya pergi ke kebun. Kemudian waktu yang ketiga itu dipergunakan untuk belajar ilmu Taurat. Di zaman itu ya, belajar ilmu Taurat. Ilmu Taurat dia pelajari dengan benar. Dia mempunyai buku-buku yang banyak terkait dengan Taurat itu. Hanya saja ada satu hal yang aneh. Tatkala Husain bin Salam itu membaca riwayat tentang nanti akan datang seorang nabi akhir zaman bernama Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad, dengan sifat-sifat orangnya jujur, ya, orangnya suka tersenyum, orangnya berakhlak mulia, orangnya suka mengucapkan salam kedamaian, ya, sifat-sifatnya dia pelajari, dia ingat-ingat, dia hafalkan. Setiap saat dia melihat dan dia sampaikan kepada tokoh-tokoh Yahudi lainnya, juga kepada orang-orang Yahudi. Dia mengatakan nanti suatu saat akan lahir seorang nabi akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ini Husain bin Salam mendengar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku jadi nabi, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Dia mendengarkan berita-berita, dia cermati, dan dia meyakini sepertinya itu yang ada di dalam kitab Taurat. Maka tatkala Husain bin Salam itu mendengarkan Nabi Muhammad akan hijrah, beliau menunggu tapi tidak pernah bicara kepada tokoh-tokoh Yahudi lainnya. Dia diam. Dia hanya mempelajari betul apa tidak kira-kira. Kalau yang datang itu Nabi Muhammad itu seorang nabi, betul apa tidak? Sampailah Nabi Muhammad SAW hijrah dan melewati kota Kuba atau daerah Kuba. Di situ Husain bin Salam mempunyai kebun korma. Kebetulan saat itu Husain bin Salam sedang naik pohon kurma. Tiba-tiba dia mendengar orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam itu ramai. Dan kita pernah dengar ya, yang wanita mendendangkan qasidah Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Ya dah, ramai. Maka Husain bin Salam ini menengok yang berada di atas mana? Pohon kurma. Kebetulan bibinya, makciknya itu ada di bawah. Maka dilihat dari jauh kerumunan orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan tola'al badru dan ramai. Ini Husain bin Salam tiba-tiba takbir, Allahu Akbar. Makciknya kaget. Husain, ada apa? Ada apa? Engkau bertakbir. Kata Husain, wahai makcik, aku melihat seorang nabi datang di tempat kita. Aku mendengar bahwasanya di Mekah itu ada seorang nabi namanya Muhammad. Nah ini aku lihat dari kejauhan
sama dengan apa yang diceritakan di kitab Taurat. Karena memang ahli belajar agama ini siapa? Husain bin Salam. Sudah, maka makciknya heran dan makciknya mengatakan, "Hei Husain, engkau akan kecewa, engkau akan merasa rugi karena engkau tidak merasakan kegembiraan bila mana yang datangmu itu adalah Musa bin Imran." Itu Nabi Musa. Sayang, engkau berbangga dengan kedatangan Muhammad, tapi engkau tidak berbangga dengan kedatangan Musa bin Imran. Maka dijawab oleh Husain bin Salam mengatakan, "Wahai makci, wahai bibiku, ketahuilah apa yang dibawa oleh Muhammad itu sama dengan apa yang dibawa oleh Musa bin Imran, sama." Maka makciknya mengatakan, "Wahai Husain, apakah dia yang senantiasa engkau ceritakan kepadaku bahwa akan datang Nabi?" Maka dijawab, "Benar makci, maka itulah yang datang, itulah Nabi yang sering aku ceritakan di dalam kitab Taurat." Subhanallah. Ini karena pelajaran yang dipelajari, ya, ilmu yang dipelajari oleh siapa? Husain bin Salam itu mendalam, ilmu agamanya mendalam. Ya, kita pun kalau kepingin mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus mendalam di dalam ilmu agama, sehingga kita ini benar-benar merasa menyatu, bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak setengah-setengah. Maka turunlah Husain bin Salam, lari menuju kerumunan para sahabat yang menjemput Nabi tadi itu. Ramai. Akhirnya Husain bin Salam itu sampai pada hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Husain bin Salam menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Menyatakan masuk Islam. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai bapak, kebetulan ini yang namanya Husain bin Salam ini orangnya agak sedikit tua, sudah berusia, bukan muda, tapi agak berusia dewasa." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Wahai bapak, Tuhan, siapakah engkau ini?" Dia kan pemimpin dari tokoh-tokoh Yahudi, ya. Maka ditanya, "Saya adalah Husain bin Salam." Kemudian Nabi mengganti namanya, "Namamu aku ganti menjadi Abdullah bin Salam." Yang asalnya Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam. Maka diterima nama dari Nabi itu, sehingga dalam riwayat-riwayat hadis selalu menggunakan an Abdullah ibni Salam, dari Abdullah bin Salam. Itu nama aslinya adalah Husain bin Salam. Karena diberi nama oleh Nabi, diterima. Ringkas cerita, adik-adikku, anak-anakku, sampailah Sayyidina Abdullah bin Salam itu kepada Rasulullah dan minta izin untuk mengajak keluarganya masuk Islam. Akhirnya keluarganya diajak masuk Islam, dan beberapa orang yang akrab, yang dekat dengannya juga masuk Islam, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Dia berpesan pada keluarganya, "Wahai keluargaku, kita masuk Islam, tapi jangan ada tokoh-tokoh Yahudi yang tahu kalau kita sudah masuk Islam, karena mereka tidak akan berpihak kepada kita." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan begini, "Wahai Rasulullah, saya ingin engkau mengundang, menjemput tokoh-tokoh Yahudi ke sini, ke rumahmu sini, ke Masjid Nabawi, ya. Karena rumah Nabi di dekat Masjid Nabawi. Kalau ini Masjid Nabawi, rumah Nabi di sebelah situ, ya dah. Engkau undang mereka.
engkau ajak mereka itu masuk Islam. Engkau terangkan. Dan engkau jangan memberitahukan kalau aku Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Aku hanya ingin menguji mereka ya Rasulullah. Aku akan sembunyi di salah satu ruang milikmu. Nanti kalau mereka orang-orang Yahudi datang, maka engkau akan ajak mereka. Kalau mereka menolak ajakanmu, engkau terangkan begini dan begitu, maka nanti aku yang akan menghadapi mereka. Maka sepakat Nabi Muhammad SAW mengundang tokoh-tokoh Yahudi itu dikumpulkan ya, di rumah Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Abdullah bin Salam sembunyi di salah satu bilik milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, wahai saudara-saudara orang-orang Yahudi, ketahuilah bahwa aku adalah Muhammad Rasulullah yang diutus oleh Allah, sebagaimana ada di dalam kitab-kitab yang kau pelajari ya, dengan menerangkan segala macam. Itu orang-orang Yahudi mengatakan, hei Muhammad, engkau adalah pembohong. Engkau adalah pembohong. Maka Nabi yang kami tunggu-tunggu bukan engkau. Kata siapa? Orang-orang Yahudi. Padahal sifat-sifatnya ini sudah nyata. Sifat-sifat yang ada di dalam kitab Taurat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sama, persis. Karena menolak, di sini Nabi Muhammad melakukan strategi ya, sebagaimana kesepakatan dengan Sayyidina Abdullah bin Salam. Nabi Muhammad bertanya, wahai tokoh-tokoh Yahudi, apa pendapatmu tentang Husain bin Salam? Ini ujiannya ya. Pendapatmu apa tentang Husain bin Salam? Apakah dia orang baik atau bagaimana? Mereka semua sepakat, oh Husain bin Salam itu adalah tokoh kami, pimpinan kami, orangnya jujur, tidak pernah berbohong, kalau berbicara selalu benar. Ini kata siapa? Orang-orang Yahudi yang hadir, tokoh-tokohnya. Maka Nabi mengatakan, memancing Nabi, baik kalau begitu, kalau memang Husain bin Salam itu adalah tokoh kalian, orang yang terpercaya, jujur, dan bisa kalian pegang kata-katanya, kira-kira gimana menurut kalian kalau Husain bin Salam masuk Islam, beriman kepadaku? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, wah tidak mungkin. Tidak mungkin Husain bin Salam itu masuk Islam, beriman kepadamu hai Muhammad. Kami lebih tahu persis terhadap Husain bin Salam daripada engkau. Mungkin engkau hanya mendengar cerita saja tentang Husain bin Salam. Kami tiap hari, tiap saat ketemu Husain bin Salam, adalah tokoh kami yang terpercaya, mengajari kami, mendidik kami. Karena itu tidak mungkin Husain bin Salam masuk Islam. Sudah ya? Akhirnya dipanggillah Sayyidina Abdullah bin Salam, ya Husain bin Salam tadi itu, oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi kepada orang-orang Yahudi, baik kalau begitu akan saya panggil. Boleh dipanggil, sila dipanggil. Tak mungkin pokoknya Husain bin Salam masuk Islam. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai Husain bin Salam, kau keluarlah. Keluar menemui siapa? Tokoh-tokoh Yahudi, dan mengatakan, wahai kawan-kawanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah orang yang sering aku ceritakan kepada kalian. Dia adalah seorang nabi, sama sifat-sifatnya. Sudah aku tes, sudah aku uji, sama. Itu di dalam kitab Taurat ada menceritakan
bahwa nabi yang benar yang akan masuk kota Madinah adalah nabi yang mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh umat manusia. Dan waktu awal kemarin Abdullah bin Salam itu mendengarkan Nabi bersabda. Ini juga menjadikan keyakinan yang tambah bagi siapa? Sayyidina Abdullah bin Salam. Nabi bersabda antara lain, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah kalian tatkala malam hari di waktu orang-orang pada tidur, maka kalian beribadahlah. Maksudnya salat malam. Itu juga tertera pada kitab Taurat. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi ternyata ada di dalam kitab Taurat. Yaitu kita disuruh mengucapkan salam di antara sesama manusia, berbuat baik. Kemudian kalau malam hari dianjurkan, disunnahkan untuk beribadah kepada Allah. Sama. Ini dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi, tokoh-tokoh yang ada itu mengatakan, hai Husain bin Salam, engkau juga pembohong, engkau adalah orang bodoh, engkau telah menipu kami. Padahal setiap hari yang mengajari mereka ini adalah siapa? Sayyidina Abdullah bin Salam, yaitu Husain bin Salam. Sebegitunya, begitu menyampaikan kebenaran Islam, tiba-tiba orang Yahudi lainnya itu ingkar. Maka mereka bubar meninggalkan Rasulullah dan Sayyidina Abdullah bin Salam. Ini sifat orang Yahudi, suka menipu, suka menuduh orang-orang Islam berbuat jahat. Ya, suka menuduh orang Islam itu membuat keonaran. Seperti ini teroris New Zealand dan juga senator Australia yang dilempar kepalanya dilempar telur oleh anak muda, ya dah. Senator Australia mengatakan ini adanya terorisme bukan karena apa, ini gara-gara orang Islam, gara-gara imigran Islam, gitu. Loh, padahal imigran Islam itu datang ke sana untuk bekerja, berbuat baik, tidak berbuat apa-apa, hanya mereka beribadah, tiba-tiba diserang. Senatornya beragama Nasrani, penembaknya beragama Nasrani, sama dengan kejadian orang Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sukanya menuduh. Bayangkan pimpinannya sendiri yang setiap saat mengajarkan Taurat kepada mereka, begitu mengatakan ini adalah Muhammad Rasulullah, sifat-sifatnya juga sama dengan apa yang sudah kita lihat, kita baca. Maka sepakatlah orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya mengatakan, hai Husain bin Salam, engkau adalah seorang pembohong, engkau adalah orang bodoh, engkau penipu kami, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang non-muslim itu tidak bisa melihat kebenaran Islam. Ya, karena itu adik-adik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita harus mempelajari agama Islam itu dengan mendalam, dengan baik, sehingga kita bisa menjadi pejuang-pejuang yang ingin melaksanakan, melanjutkan perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, dan juga perjuangan Sayyidina Abdullah bin Salam untuk menghadapi baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani, juga agama-agama di luar Islam yang seringkali melecehkan, menghina agama Islam. Ada kejadian penghinaan terhadap agama Islam di Malaysia ini ada? Ada. Kalau bukan kita yang membentengi, yang menjaga, yang membela agama Islam, lantas siapa? Tak mungkin orang lain, kan? Ya dah. Harus kita yang menjaganya. Nah, kalau kita ingin menjaga agama Islam, kira-kira
Perlu enggak kita mempelajari isi ajaran Islam? Perlu. Kalau kita tak tahu isi ajaran Islam, maka kita tak bisa membela agama Islam. Jelas ya? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghidupkan ghiro atau fanatik kalian kepada agama Islam, ya, agar kita ini benar-benar menjadi Muslim yang sejati, Islam yang benar-benar mendalami agamanya, yang tidak kalah, tidak takut tatkala membela kebenaran. Kita berbangga ada anak muda yang berani melempar telur kepada kepala senator, yang kepala senator Australia itu mengatakan ini gara-gara umat Islam, imigrannya, sehingga terjadi pembantaian. Wong yang dibantai yang disalahkan, bukan yang membantai, bukan terorisnya. Ya dah, kita katakan bahwasanya terorisme itu tidak identik dengan Islam, betul? Terorisme itu karena kecemburuan sosial. Terorisme terjadi yang dilakukan oleh orang kafir di New Zealand itu adalah kecemburuan orang-orang kafir terhadap berkembangnya agama Islam di New Zealand. Berkembang dengan cara yang baik. Orang-orang imigran Muslim datang untuk berdagang, untuk bekerja, dan menyampaikan keislaman dengan cara-cara yang bijaksana, bukan dengan cara kekerasan. Tapi orang kafir, si pembunuh itu cemburu terhadap perkembangan Islam di New Zealand, maka mereka melakukan terorisme terhadap umat Islam. Karena itu kita tidak pernah percaya kalau ada orang mengatakan semua teroris itu adalah Islam. Tidak. Karena Islam tidak mengajarkan terorisme, betul? Tapi umat Islam bila mana umat Islam itu diserang, dimusuhi, maka umat Islam tidak akan tinggal diam. Di zaman Rasulullah pun demikian, umat Islam tatkala dimusuhi, maka umat Islam berani mengangkat senjata untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Betul? Betul? Nah, hari ini musuh kita di samping terorisme semacam yang di New Zealand itu, ada lagi musuh kita namanya Ghazwul Fikri, musuh di dalam perang pemikiran. Karena itu budak-budak, adik-adik, ya, anak-anakku, kalau mempunyai handphone, ya, mempunyai handphone atau apa yang namanya Android ini bisa dipergunakan untuk senjata perang. Ya, kita mengatakan kebenaran Islam, kita menukil hadis, kita menulis ayat-ayat Al-Quran yang membela kepentingan umat Islam, kemudian kita share kemana-mana. Ini juga termasuk perang peradaban yang perlu untuk kita galakkan, yang perlu untuk kita kembangkan. Jelas ya? Jelas? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.